Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembahasan tugas pendahuluan untuk modul 3 Microsoft Word. Di sini aku bakalan coba bahas soal-soal tugas pendahuluan yang teman-teman udah coba kerjakan. Oke, di sini di sebelah kiri aku udah buka soalnya, dan di sebelah kanan udah aku buka teks yang bakalan kita edit-edit sesuai dengan perintah yang ada pada soal. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama. Buka file berikut, ini sudah kita buka gitu ya di sebelah kanan. Dan selanjutnya ke nomor 2, perhatikan bagian-bagian yang bertanda kuning. Pada bagian tersebut, Anda diminta untuk mengubah kalimat yang ditandai dengan format heading yang sesuai atau memberikan citation otomatis. Oke, jadi di sini kalau kita lihat di soalnya, itu memang ada beberapa kalimat atau beberapa bagian yang diberi highlight kuning gitu. Seperti contohnya yang di awal di sini diminta untuk posisinya di center, fontnya ukuran 24 dan di bold. Terus selanjutnya di sini ada yang mengubah heading dan nanti ke bawah juga ada yang seperti ini. Ini artinya kita diminta untuk mengubah bagian bertanda kuning ini menjadi bentuk citation otomatis seperti itu. Dan nanti ada beberapa lagi di bawah. Oke, jadi kita bisa mulai aja untuk mengubah formatting bagian-bagian yang bertanda kuning ini. Yang pertama, yang paling atas, di sini karena kalimat ini menyatakan judul dari teksnya, maka kita harus mengubahnya sesuai dengan format berikut. Jadi, untuk posisinya, sebentar, ini aku hapus dulu ya. Center, font 24, dan di bold. Oke, aku hapus dulu. Ini tadi diminta posisinya di tengah, jadi kita klik paragraf, terus kita pilih yang center. Lalu kita ubah, font size-nya tadi diminta harus 24, kita ubah ke arah font, lalu kita pilih ukurannya 24, dan kita juga harus cetak tebal tulisannya atau bold. Oke, jadi untuk yang judul seperti ini sudah selesai. Lalu kita bisa beralih ke bagian berikutnya. Nah, di sini diminta untuk kata introduction itu diminta diubah menjadi heading 1 gitu. Nah, ini pertama seperti tadi ya, aku hilangkan dulu perintah heading satunya. Nah, karena di sini masih ada tanda kuning, sebelumnya kita hilangkan dulu aja highlightnya. Jadi kita klik kanan, lalu kita pilih no color. Nah, setelah itu baru kita ubah dia menjadi heading 1. Caranya gimana? Kita klik bagian styles ini. Nah, di sini kita pilih yang ini sebenarnya heading 1 ya. Tulisannya kepotong. Jadi ini harusnya heading 1. Ini ada tulisannya di sini. Kita klik aja heading 1. Oke, jadi untuk bagian introduction udah berhasil diubah menjadi heading 1. Dan berikutnya caranya juga sama. Yang ini sekarang background kita ubah ke heading 2. Jadi kita hapus dulu tulisan heading 2-nya, lalu kita blok lagi, kita hilangkan highlight-nya, dan kita ubah dia jadi heading 2. Caranya kembali lagi ke style, selalu kita pilihnya yang heading 2. Oke, jadi ini udah selesai ya untuk judul, heading 1 introduction, dan juga heading 2 background. Udah selesai di setting. Nah, berikutnya kita beralih ke bagian selanjutnya yang masih bertanda kuning. Nah, di sini ada lagi, kita diminta mengubah ke heading 2. Jadi caranya masih sama, kita hapus dulu tulisan heading 2-nya, kita hilangkan si highlight-nya, dan kita ubah stylenya jadi, sorry, ini diblok dulu ya, jangan lupa. Kita ubah stylenya jadi heading 2. Kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk yang citations, di sini kita masuk untuk mengubah citation. Nah, sebenarnya untuk bagian citation ini eh, bakalan berkaitan sama soal nomor 9 gitu. Jadi di sini di nomor 9 itu nanti kalian diminta untuk menyisipkan footnote berdasarkan sumber-sumber yang ada di sini gitu.
Jadi ntar teman-teman untuk mengubah citationnya ini, informasi pada citation itu teman-teman bisa lihat di soal nomor 9. Kayak gitu. Jadi misalnya yang ini ya, di sini ada keterangan citasinya itu dari Chen 2005. Nah, berarti teman-teman cari sumber mana yang memuat penulis Chen dan terbitan tahun 2005. Nah, itu ada di sumber yang di nomor 9 bagian A nih ya. Jadi seperti itu untuk yang citation, teman-teman mengacu ke soal nomor 9. Kayak gitu. Tapi mungkin untuk yang ini, yang citation, kita ubah di akhir aja, biar sekalian sama ngerjakan soal nomor 9-nya nanti. Oke, kita lanjut dulu ke yang lain ya. Nah, di sini ada yang mengubah heading lagi. Di sini diminta untuk mengubah ke heading 1. Jadi sama kayak tadi, caranya dihapus dulu heading satunya, terus kita blok lagi, kita hilangkan highlightnya, dan kita atur stylenya jadi heading 1. Oke, lanjut. Di sini ada heading 1 lagi. Dengan cara yang sama, kita lakukan untuk mengubah jadi heading 1. Kita blok, kita hilangkan highlightnya, blok lagi, kita pilih styles, dan pilih heading 1. Oke, nah ini udah selesai ya. Yang bertanda kuning tinggal yang citation aja. Ini kita kerjakan sekalian mengerjakan nomor 9. Gitu. Sekarang kita bisa lanjut ke soal yang nomor 3. Perhatikan kalimat yang memuat instruksi start italic dan end italic. Pada bagian itu, Anda diminta untuk mengubah format menjadi bercetak tebal. Sorry, ini typo ya. Harusnya bercetak miring. Ntar itu harusnya udah diubah tadi di soalnya. Mengubah format menjadi bercetak miring pada kata setelah start italic hingga kata sebelum end italic. Oke. Nah, di sini untuk kalimat yang memuat instruksi ini ada di bagian awal di sini. Ini ada tulisan start italic dan end italic di sini ya. Jadi artinya di sepanjang kalimat ini dari kata however sampai vacant ini kita ubah dia bercetak miring. Jadi tadi setelah diblok kita tinggal klik perintah italic aja gitu dan udah berubah menjadi berformat cetak miring kayak gitu. Nah, ini untuk tulisan start italic dan end italicnya bisa dihapus kalau sudah selesai. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke soal nomor 4. Ubah margin dokumen menjadi top 4 cm, left 4 cm, bottom 3 cm, dan right 3 cm. Oke, jadi di sini kita bisa masuk ke bagian layout ya kalau masalah posisi pengaturan dokumen. Nah, di sini kita masuk ke menu layout, lalu kita pilih margin. Nah, di sini karena format margin yang diminta pada soal itu nggak ada di pilihan yang diberikan sama Word, kita harus custom sendiri, yaitu dengan klik custom margins. Nah, kita isikan sesuai perintah yang ada di soal. Jadi, dia minta topnya 4 cm, lalu leftnya 3 cm, bottomnya juga 3 cm, dan right-nya juga 3 cm. Oke, setelah selesai kita masukkan formatting yang sesuai di soal, kita klik OK. Nah, jadi udah berubah ya pemosisiannya. Jadi yang di sebelah atas ini ada jarak 4 cm dan yang di kiri juga 4 cm. Lalu yang dari kanan dan dari bawah itu jaraknya 3 cm. Seperti itu. Oke, setelah mengatur margin kita bisa masuk ke soal nomor 5. Ubah pensejajaran tulisan menjadi justified, kecuali untuk judul. Jadi justified itu apa? Sesuai yang ada di modul gitu ya. Justified itu artinya rata kanan kiri. Jadi di sini kita diminta untuk mengubahnya menjadi rata kanan kiri gitu, kecuali untuk bagian judul. Karena itu kita bisa pilih dulu, kita bisa select teksnya kecuali judul. Nah, lalu kita atur posisinya di justified. Sebenarnya bisa dua cara ya. Biasanya ada
bar yang muncul secara langsung setelah kita select, atau bisa dengan memilih dari home. Nah, di sini aku coba ubah melalui home di bagian paragraf, kita pilih yang justify. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat udah rata kanan kiri gitu ya untuk teksnya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke bagian berikutnya, soal nomor 6. Sisipkan header dengan judul berikut di posisi rata kiri, dan ini August 2023 di bagian rata kanan. Lalu juga diminta untuk sisipkan footer dengan judulnya gitu ya, judul teksnya, dan posisinya rata kiri, serta page number-nya rata kanan. Oke. Oh ya, ini untuk page number kita kerjakan di akhir aja karena di akhir ntar ada perintah untuk mengatur page number sendiri gitu. Jadi di sini kita atur untuk yang selain page number dulu. Oke. eh untuk header, mengatur header itu sebenarnya mudah ya teman-teman. Caranya tinggal teman-teman klik dua kali di bagian atas. Jadi di bagian atas judul ini teman-teman klik dua kali aja. Nah, ntar otomatis muncul seperti ini gitu. Jadi teman-teman bisa menulis di bagian headernya. Dan di sini kita diminta menuliskan comparative economics. Oke, jadi aku tulis dulu comparative economics dengan posisinya rata kiri. Oke, jadi untuk si comparative economics-nya kita taruh di rata kiri. Caranya masih sama kayak yang tadi. Kita ke home, paragraph, kita pilih yang rata kiri. Gitu. Dan selanjutnya kita juga diminta untuk bikin bulan dan tahun gitu ya, Agustus 2023. Agustus 2023 ini tapi posisinya diminta di rata kanan. Jadi kita ubah dia di rata kanan. Caranya masih sama kayak yang tadi, di home paragraph, lalu kita pilih yang rata kanan. Kayak gitu. Nah, ini udah selesai untuk yang bagian header. Nah, kalau kalian mau kembali ke teksnya, itu tinggal sama kayak tadi, klik dua kali, tapi sekarang klik dua kali di bagian teksnya. Kayak gitu. Nah, sekarang karena headernya udah selesai, kita coba cek. Nah, ini semua halaman sudah ada headernya gitu ya, otomatis. Selanjutnya kita ke footer, yaitu ke yang bagian bawah. Nah, untuk footer sama aja kayak yang tadi, jadi teman-teman bisa langsung double klik di bagian bawah. Nah, ntar muncul bagian untuk mengisikan footernya. Nah, untuk footer ini kita diminta untuk mengisikan dengan judulnya gitu ya. Ini aku copy aja supaya cepat. Copy lalu aku paste. Nah, di sini diminta posisinya di rata kiri. Nah, ini udah selesai ya di rata kiri, udah auto di rata kiri. Jadi udah untuk footernya. Nanti halaman kita uh, atur di soal yang khusus tentang page number kayak gitu. Kita kembalikan lagi ke teks dengan cara yang sama, klik dua kali pada teksnya. Nah, di sini kita cek di bawah sudah muncul gitu ya judulnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ke nomor yang nomor 7, ubah line spacing menjadi 1,5 poin untuk seluruh dokumen. Nah, oke, berarti ini kita bisa select all, karena dimintanya seluruh dokumen ya. Kita select all, lalu line spacingnya menjadi 1,5. Oke, nah untuk line spacing, itu posisinya ada di paragraf juga. Lalu kita pilih bagian line spacing yang logonya seperti ini, line and paragraph spacing. Kita atur dia menjadi 1,5 gitu. Biasanya defaultnya itu 1,15 ya dari Word. Tapi di sini kita minta eh, jaraknya itu 1,5. Tuh. Nah, ini jadi udah berubah. Dia jadi lebih renggang gitu. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengubah after paragraph spacing menjadi 10 poin untuk seluruh dokumen. Nah, ini masih sama. Posisinya ada di bagian paragraf juga. Nah, ini juga masih sama di bagian yang tadi, yaitu di sini, line and paragraph spacing. Di sini, tapi kita custom gitu, karena dimintanya 10 kan ya.
kita klik yang ini, line spacing options. Nah, karena yang diminta adalah paragraph spacing, kita bisa ke bagian yang spacing ini. Dan spesifiknya ada di after paragraph. Jadi kita isikan di bagian yang after, kita isi dia 10. Kayak gitu. Line spacingnya udah 1,5 ya, sesuai yang di nomor 7. Lalu kita klik OK. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini udah jadi lebih renggang lagi gitu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 9. Di nomor 9, kita diminta untuk menyisipkan footnote pada halaman yang mensitasi salah satu atau beberapa dari sumber berikut. Ini udah ada beberapa sumber gitu ya di nomor 9. Cantumkan nomor footnote pada akhir setiap sitasi dan isikan sumber lengkap di bawah ini pada sitasi yang terkait. Nah, jadi sesuai yang udah aku sebutkan di bagian awal tadi, di bagian teks yang berwarna kuning ini, awalnya teman-teman diminta untuk membuat citation otomatis terlebih dahulu gitu. Nah, setelah nanti semuanya berubah menjadi citation otomatis, baru teman-teman cantumkan footnote sesuai perintah yang ada di nomor 9 ini gitu. Makanya pengerjaannya sekalian aja karena untuk membuat footnote itu teman-teman harus masukin sumber-sumbernya dulu kayak gitu. Oke, jadi kita mulai ke bagian kuning yang pertama. Di sini bisa kita lihat citationnya itu penulisnya Chen, lalu terbitan artikelnya itu di tahun 2005. Nah, di sini teman-teman lihat sumber mana yang terkait dengan citation yang ini gitu. Nah, kalau kita lihat itu cocok dengan sumber yang A kayak gitu. Jadi di sini teman-teman bisa masukin citationsnya. Tapi pertama harus kita hilangkan dulu si highlight kuningnya. Lalu kita select lagi. Kita pilih citations, insert citation, dan add new source. Gitu. Nah, di sini eh sebenarnya type of source itu biasanya defaultnya bakalan muncul book gitu. Kalau baru buka di Word. Tapi karena ini mungkin aku bekas make juga, jadi di sini tadi langsung muncul jurnal artikel. Nah, kebetulan juga untuk sumber-sumber yang ada di soal ini, itu sumbernya dari jurnal artikel. Taunya dari mana? Taunya dari ini. Salah satu ciri khas sumber dari jurnal itu biasanya bakalan nyebutin volume dan issues-nya gitu, dan juga halamannya. Kalau buku biasanya jarang yang ngasih detail halamannya kayak gitu. Nah, ini juga bisa kelihatan gitu ya dari formattingnya, dia juga minta ada page, ada volume, ada issue gitu. Oke, jadi kita mau tulis source-nya dulu untuk citasi yang A. Oke, karena di sini formatnya udah cocok juga seperti yang ada di format jurnal artikel, jadi kita bisa mulai isi-isi apa aja yang dibutuhkan dari format source-nya. Oke, di sini buat author-nya bisa kita lihat di bagian awal udah tertulis ya ada Chen Y. Nah, ini tinggal teman-teman ikutin aja yang ada di soal. Oke, kayak gitu. Lalu untuk title-nya itu ini relative performance bla 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 itu kita ikutin juga. Sorry typo nih. Lalu untuk journal name-nya itu yang ini, economic letter. Jadi di situ kita tulis sesuai yang ada di situ aja, yang ada di sumbernya. Lalu untuk tahunnya 2005, page-nya 421 sampai 425, volume
volumenya itu 88, isunya 3. Oke, jadi setelah selesai diisi, kita bisa klik OK. Nah, sebenarnya bakalan sama aja ya kayak yang di awal tadi, Chen 2005. Tapi di sini kalau kalian arahkan kursornya, itu bakalan ada box kayak gitu yang menunjukkan bahwa itu otomatis kayak gitu. Nah, di sini aku add space biar lebih rapi. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke, dengan cara yang sama teman-teman bisa ubah juga bagian-bagian selanjutnya yang bertanda kuning. Oke, ini untuk station otomatisnya udah selesai dibuat gitu ya. Kalau kita arahkan muncul box seperti ini dan selanjutnya kita bisa mulai bikin footnote otomatisnya. Nah, kita mulai dari yang pertama tadi di sini. Nah, kalau kita add footnotes, kita add di akhir citasinya. Jadi di setelah tanda kurung ini, lalu kita klik bagian footnote dan insert footnote. Nah, di sini bakalan otomatis muncul angka 1 dan muncul angka 1 juga di bagian bawah. Nah, nanti di bagian bawah ini teman-teman bisa isikan sumber ini secara lengkap. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini sudah muncul untuk footnote-nya. Nah, ini bisa kita lanjutkan juga ke bagian-bagian berikutnya. Jadi yang ini kita insert footnote juga. Lalu di sini otomatis muncul yang kedua. Dan teman-teman bisa copy sumber yang kedua, yaitu sumber yang ini. Kita copy ke footnote yang kedua. Seperti itu. Lalu sama juga untuk citation berikutnya, kita insert footnote. Lalu kita copy yang ada di sini. Oke, nanti dengan cara yang sama teman-teman bisa lakukan seperti bagian yang tadi dan bakalan dapat kayak gini gitu ya. Di setiap citationsnya ada nomor footnote, lalu di bagian bawah nanti bakalan muncul footnote-nya yang bisa teman-teman isi dengan sumber lengkapnya. Seperti itu. Nah, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Sisipkan reference otomatis di bawah paragraf terakhir menggunakan fitur bibliografi pada tab reference. Gunakan style Harvard. Oke, jadi ini kita masuk ke bagian terakhir dulu. Di sini teman-teman diminta untuk insert reference. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa masuk ke bagian reference, lalu ke bagian ini, citations and bibliography, lalu di sini stylenya diubah dulu gitu ya. Oh, ini udah Harvard. Nanti hati-hati aja ada beberapa word yang style awalnya bukan Harvard gitu. Jadi harus teman-teman ubah dulu di sini karena ada beberapa pilihan. Oke, kita pilih bibliografi dan kita pilih yang reference gitu karena kita dimintanya reference. Oke. Nah, ini auto muncul gitu ya. Untuk formattingnya, ini tadi kenapa bisa otomatis kayak gini? Karena tadi kita udah masukin di bagian citation, kita udah masukin beberapa sumbernya gitu. Jadi nanti ketika teman-teman klik reference-nya, itu bakalan langsung muncul seperti ini. Dan sesuai dengan aturan formatting style Harvard. Kayak gitu. Oke, jadi untuk teks sudah selesai. Kita bisa masuk ke formatting yang lain, yaitu cover, halaman, dan juga daftar isi. Jadi di soal nomor 11 ini, teman-teman diminta untuk menuliskan nama lengkap dan NIM di halaman pertama. Oke, jadi kita masuk dulu ke halaman pertama.
Iya, di sini. Nah, karena dimintanya dia sebagai halaman pertama, ini kita bisa pindahkan dulu teksnya sampai ke halaman kedua. Nah, ini halaman pertama udah kosong. Di sini teman-teman bisa tuliskan nama dan juga NIM-nya. Tuh, nama siapa, NIM-nya berapa gitu. Untuk font size dan juga fontnya apa itu sebenarnya nggak ada aturan sih. Jadi harusnya bebas aja teman-teman bisa tuliskan dengan font apapun yang menurut teman-teman sekiranya cocok. Oke, nomor 11 kayak gitu aja. Nah, selanjutnya ke nomor 12 itu kita diminta untuk mengatur penomoran halaman sehingga halaman dimulai dari daftar isi dengan angka Romawi di tengah bawah, lalu penomoran berlanjut tidak mulai dari satu lagi pada halaman yang berisi artikel dengan angka biasa di kanan bawah. Oke. Dan ini sekalian juga ya yang nomor 13 buat daftar isi otomatis setelah halaman yang berisi nama lengkap dan NIM Anda. Oke, jadi di sini mungkin aku kasih space lagi untuk daftar isi, berarti kan jadi di halaman kedua gitu ya. Di sini jadi daftar isi. Nah, tapi sebelum kita membuat daftar isi, kita harus setting dulu karena di sini diminta ada aturan yang berbeda gitu. Jadi di halaman daftar isi kan diminta eh, penomorannya itu menggunakan angka Romawi. Tapi setelah daftar isi, nanti masuk ke bagian isi itu penomorannya pakai angka biasa. Nah, berarti di sini teman-teman harus set up section break dulu gitu, sesuai dengan bagian-bagiannya. Jadi yang pertama kan kita di dokumen ini tuh di awal ada covernya, dan di sini cover tuh nggak memuat halaman apa-apa. Jadi di sini juga harus diberi section break. Nah, untuk memberikan section break, caranya teman-teman bisa pergi ke menu layout, lalu klik breaks, dan klik yang next page. Kayak gitu. Nah, karena ini udah dikasih section break, teman-teman ngeceknya gimana kalau itu udah berhasil atau belum. Coba teman-teman double klik di bagian footer atau headernya di antara halaman 1 dan 2. Nah, di sini nanti bakalan ada tulisan section 1 dan section 2. Nah, itu artinya udah terpisah menjadi dua section yang berbeda. Kayak gitu. Nah, di sini karena ada aturan yang berbeda, jadi si covernya nggak ada halaman dan daftar isinya ada halaman. Jadi di sini teman-teman harus matiin link to previous gitu, karena artinya kan nggak sama nih formattingnya sama sebelumnya. Jadi teman-teman harus matiin link to previous dan juga di bagian footernya harus dimatiin juga link to previousnya. Kayak gitu. Nah, udah. Sekarang kita bikin section break lagi untuk dari daftar isi ke artikelnya. Kenapa? Karena tadi kan di daftar isi itu nomor halamannya pakai Romawi, sedangkan di artikelnya pakai angka, angka yang biasa gitu. Jadi di sini harus dikasih section break lagi. Caranya sama kayak yang tadi. Di bagian layout, terus klik breaks dan klik next page. Oke, sama kayak yang tadi, teman-teman bisa cek udah terbagi atau belum sectionnya. Nah, di sini udah kelihatan gitu ya. Udah ada section 2 sama section 3. Yang berarti mereka udah menjadi dua section yang berbeda. Kayak gitu. Sama kayak yang tadi, karena aturan halamannya bakalan beda, uh, link to previousnya harus dimatiin juga gitu. Oke, nah setelah kayak gini, baru kita bisa mulai bikin halamannya. Kayak gitu. Nah, untuk membuat halaman, teman-teman bisa masuk ke bagian insert, lalu masuk ke bagian page number. Nah, karena tadi yang bagian daftar isi itu diminta page number-nya berupa halaman Romawi, jadi sebelumnya kita harus format page numbers-nya dulu.
Nah, di sini biasanya defaultnya itu number formatnya adalah angka biasa 1, 2, 3. Tapi di sini kita bisa ganti dengan klik panah ini dan kita pilih yang pilihan Romawi. Gitu. Startnya dari 1, bener ya yang daftar isi. Oke, kita klik OK. Baru setelah itu kita atur posisi page number-nya. Nah, karena tadi dimintanya di bagian bawah, kita pilih yang bottom of page, lalu dimintanya di tengah, berarti kita pilih yang posisinya dia di tengah, yang ini. Oke, ini udah muncul gitu ya. Di sini ada angka Romawi, angka 1 di bagian page daftar isi. Dan kalau kita lihat, di halaman berikutnya itu nggak ada halamannya gitu. Karena kan mereka beda section, kayak gitu. Nah, selanjutnya baru kita coba bikin halaman buat yang page selanjutnya untuk yang artikel. Nah, untuk yang halaman artikel, kita coba atur juga untuk halamannya, sama kayak tadi di bagian insert, lalu page number. Nah, di sini kita lihat dulu untuk formattingnya. Kalau untuk number formatnya, kita diminta untuk angka biasa. Dan di sini udah auto defaultnya angka biasa. Tapi untuk page numberingnya, itu dia bilang kan eh, nggak mulai dari satu lagi. Nah, itu bisa dua cara sebenarnya. Bisa pakai continue from previous section. Jadi maksudnya melanjutkan gitu ya. Kalau yang di section sebelumnya itu udah sampai halaman 3 gitu misalnya. Berarti ntar di section berikutnya tuh langsung halaman 4 gitu. Walaupun format penulisan angkanya beda. Atau bisa juga secara manual teman-teman klik start at berapa gitu. Teman-teman bisa lihat di bagian sebelumnya itu udah sampai halaman berapa. Kayak gitu. Nah, ini mungkin aku cobain pakai yang start at aja biar lebih aman. Tadi kan untuk daftar isinya itu cuman satu halaman ya, cuman halaman I gitu kalau di Romawi atau itu halaman 1. Berarti ini aku bisa tulis dia startnya dari 2 gitu. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita baru insert sesuai posisi yang diminta. Dimintanya sama kayak yang sebelumnya di bawah, cuman posisinya di sebelah kanan. Jadi kita klik yang ini gitu ya, formatnya yang ada di kanan. Oke, ini udah muncul halamannya 2 di sini, terus di sini juga 3, 4 dan seterusnya. Oke, karena sudah selesai membuat numberingnya, kita bisa masuk ke ini, ke daftar isi. Daftar isi caranya sama seperti yang dijelaskan di modul ya, teman-teman. Oh ya, untuk fontnya jangan lupa ini kadang-kadang masih ke bawah judul gitu ya, 24. Kalau buat isi nggak perlu segede, untuk daftar isi nggak perlu sebesar itu. Mungkin bisa disamain aja kayak teksnya tadi ukurannya 11. Jadi untuk daftar isi sesuai di modul, kita klik reference, terus kita ke table of contents. Nah, di sini sebenarnya udah ada beberapa yang auto gitu ya. Teman-teman juga bisa custom kalau mau, tapi ini aku coba pakai yang auto. Oke, nah ini udah muncul untuk daftar isinya sesuai ya, ada introduction, ada background, dan sebagainya. Dan untuk posisi menjoroknya ini juga udah sesuai gitu. Jadi kalau yang heading 1 itu nggak ada menjorok, untuk yang heading 2 itu bakalan menjorok karena dia kehitungnya itu sebagai subbab dari yang heading 1 kayak gitu. Nah, di sini untuk tulisan konten sebenarnya mungkin bisa dihapus aja karena kita di sini udah kasih judul, nama judulnya daftar isi. Oke, jadi seperti itu. Ini udah selesai dan itu merupakan nomor terakhir gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gini, di depan ada cover tanpa nomor halaman, terus ada daftar isi. Untuk daftar isi itu halamannya halaman 1. Nah, ini nih, hati-hati ya. Kadang-kadang suka kayak gini, tiba-tiba halamannya itu ketambah 1 kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa uh, atur lagi halamannya, rapiin lagi.
jadi kayak yang seharusnya. Oke, jadi ini udah dirapikan ya. Tadi agak ada halaman tambahan tapi udah dihapus. Nah, kalau kita lihat, kita review lagi, ini udah sesuai sama aturan yang diminta di soal. Di depan ada cover tanpa halaman, terus ada daftar isi dengan halaman Romawi, dan selanjutnya teksnya dengan halaman angka biasa. Mungkin dari aku cukup sekian untuk video pembahasan tugas pendahuluan kali ini. Aku mohon maaf kalau selama video masih banyak kekurangannya. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan praktikum modul 3.